Pemirsa, Menteri BUMN Erick Thohir bertemu dengan Wakapolri Komjen Pol Gatot Edi Pramono di Mabes Polri. Hal itu dilakukan untuk membahas penanganan virus corona di Indonesia. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menilai peningkatan kedisiplinan dan sosialisasi terhadap masyarakat yang dilakukan Polri sangat signifikan. Hal itu akan difokuskan di 83.000 kelurahan dan desa. Sementara program vaksinasi massal akan ada di bawah naungan TNI Polri dan bekerja sama dengan Kemenkes, Kemendikbud, dan Palang Merah Indonesia. Lebih dari 1.600 relawan turut berpartisipasi dalam uji vaksin tersebut. Komite Pencegahan COVID dan Percepatan Ekonomi Nasional. Satu lagi, terakhir ya. Jadi yang pasti, alhamdulillah komite yang dibawa Pak Erlangga dan tentu komite. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Christo Suryo Kusumo dan juru kamera Rio Cornelianto dari Barreskrim Polri Jakarta. Ya, Christo, dari pertemuan antara Erick Thohir dan pihak kepolisian, apa saja yang direncanakan untuk bisa menangani COVID-19 di Indonesia sejauh ini? Ya baik, Julita, bahwa dalam pertemuan antara Menteri BUMN yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir tadi bertemu dengan Wakapolri Gatot Edi Pramono membicarakan mengenai sinergitas antara Kepolisian Republik Indonesia dan juga dengan Komite Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi terkait dengan penanganan pandemi virus corona di Indonesia. Yang menjadi fokus dari kedua lembaga ini adalah supaya sesegera mungkin penularan dari virus corona ini dapat segera diputus sehingga kegiatan seperti kegiatan perekonomian ini dapat kembali seperti awal. Dan juga dalam konferensi gabungan, konferensi pers bersama yang tadi dilakukan oleh Wakapolri dan juga Menteri BUMN menyampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia menyatakan untuk berkomitmen dari jajaran paling atas yang berada di Mabes Polri hingga jajaran paling bawah yaitu Babin Kamtipas untuk terus ikut dalam upaya untuk mensosialisasikan protokol kesehatan kepada masyarakat yang ada di seluruh Indonesia. Dan oleh karena itu juga bahwa dari kepolisian sudah akan memfokuskan sosialisasi ini kepada 83.000 kelurahan dan juga desa yang tersebar di seluruh Indonesia agar pandemi virus corona ini juga dapat dipahami oleh masyarakat mengenai bahayanya dan juga mengenai bagaimana upaya pemerintah dalam upaya untuk memulihkan kegiatan ekonomi yang juga turut terdampak dari pandemi virus corona ini. Berikut adalah kutipan dari Erick Thohir dalam konferensi gabungan pada pagi hari tadi. Kenapa saya datang ke Mabes memastikan bahwa sinergisitas daripada tim pelaksana dan Polri sendiri menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Saya melihat bagaimana Bapak Presiden sendiri sudah bekerja keras, tentu dengan kemarin keluarnya Impres nomor 6 2020, jangan sampai disalahartikan bahwa seakan-akan Polri bersama komite ini akan melakukan tindakan-tindakan yang sehingga menakut-nakuti masyarakat. Tetapi sudah seyogyanya kita sepakati, tidak mungkin program ini sukses, penanganan COVID-19 sukses tanpa masyarakat sendiri menjaga dirinya, menjaga keluarganya. Nah, karena itulah peningkatan kedisiplinan, peningkatan sosialisasi yang akan dilakukan oleh Polri menjadi hal yang sangat signifikan dan sangat penting dalam arti supaya masyarakat bisa membantu daripada sukses dari penanganan COVID-19 ini. Dan kita akan fokuskan di 83.000 tentunya kelurahan dan desa yang tadi sudah disampaikan Pak Wakapolri, tentu Polri siap sampai ke posisi. Dan juga Julita sedikit menambahkan bahwa dalam konferensi gabungan yang dilakukan oleh Wakapolri dan juga Menteri BUMN, di sini Erick Thohir menekankan bahwa keputusan dengan dibuatnya komite ini, Erick ingin menyampaikan bahwa agar masyarakat tidak terlalu khawatir bahwa nantinya melalui komite dan juga kerjasama yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia ini justru akan menakut-nakuti masyarakat. Bahwa di sini juga Erick menyampaikan bahwa dalam menangani virus corona yang juga memberikan dampak terhadap perekonomian, pemerintah melalui komite
Penanganan COVID dan juga Pemulihan Ekonomi Nasional sudah menyiapkan sejumlah upaya dan juga kebijakan dalam menangani pandemi ini. Salah satunya adalah dengan membuat sejumlah subsidi seperti subsidi gaji, lalu juga ada subsidi bagi usaha kredit menengah ataupun usaha mikro, dan yang saat ini masih dalam pembicaraan adalah subsidi bagi subsidi pulsa ataupun kuota yang nanti akan difokuskan kepada para dosen, mahasiswa, guru dan juga murid untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh. Dan inilah yang ingin disampaikan oleh Erick Thohir bahwa agar masyarakat tidak khawatir, dan pembentukan komite ini dan juga bekerja sama dengan sejumlah lapisan seperti kepolisian dan juga TNI adalah upaya dari pemerintah untuk menangani virus corona yang memang sudah memberikan dampak yang cukup besar bagi segala sektor di pemerintahan. Julita. Iya, Kristo, bagaimana rencana dengan vaksinasi? Apakah juga dibahas dalam pertemuan kali ini? Ya, dalam pertemuan kali ini memang salah satu yang dibahas adalah tadi juga Erick Thohir sempat menyampaikan bahwa salah satu yang disampaikan adalah mengenai vaksin sendiri, di mana kita ketahui bersama bahwa vaksin dari virus corona ini kemarin pada tanggal 11 Agustus 2020 juga sudah dilakukan ataupun dites kepada kurang lebih ada 1.600 relawan yang berlokasi di Kota Bandung. Dan lewat konferensi pers ini juga Erick Thohir menyampaikan bahwa nantinya ketika vaksin ini sudah melewati uji klinis dan juga uji ketiga yang sudah dilakukan kemarin, pemberian ataupun penyuntikan vaksin secara massal selambat-lambatnya akan dilakukan pada bulan Januari ataupun bulan Februari tahun 2021 mendatang. Dan nantinya tadi juga menyampaikan pihak ataupun lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penyuntikan secara ataupun imunisasi secara massal ini adalah TNI dan Polri. Dan pemilihan TNI dan Polri ini sendiri juga dipilih berdasarkan sumber daya dan juga yang dimiliki oleh kedua lembaga, di mana Erick Thohir sendiri menilai bahwa TNI Polri memiliki lembaga ataupun adalah lembaga yang memiliki sumber daya yang cukup kuat, mulai dari rumah sakit, lalu juga ketersediaan tenaga medis ini dinilai cukup untuk melakukan imunisasi secara massal. Dan nantinya terkait dengan vaksin ini sendiri, nantinya ketika uji klinis dan uji vaksin ini sudah selesai, nantinya imunisasi secara massal ataupun penyuntikan vaksin COVID-19 dapat dilakukan di seluruh wilayah dan berlaku bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Julita. Baik, Kristo, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari Kristo Suryo Kusumo dan juru kamera Rio Cornelianto dari Barreskrim Polri Jakarta.